Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita kembali bertemu dalam ibadah rumah tangga secara online. Tetapi sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon tuntunan Roh Kudus di dalam doa. Ya Tuhan Bapa dalam surga, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Olehnya kami mohon biarlah Roh Kudus-Mu diam di hati kami dan diam di dalam hati pada jemaat-Mu yang mengikuti ibadah pada malam hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dari Kitab Amsal pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-10 sampai dengan 18. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Karena oleh aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah orang yang akan menanggungnya. Perempuan bebal cerewet sangat tidak berpengalaman ia dan tidak tahu malu. Ia duduk di depan pintu rumahnya, di atas kursi, di tempat-tempat yang tinggi di kota. Dan orang-orang yang berlalu di jalan, yang lurus jalannya, diundangnya dengan kata-kata, "Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari." Dan kepada orang yang tidak berakal budi, katanya, "Air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi, lezat rasanya." Tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Bagaimana kita memperoleh hikmat? Tentu kita hiduplah dengan takut akan Tuhan. Dan bagaimana kita memperoleh pengetahuan? Dengan mengenal Allah yang Maha Kudus, antara lain dengan cara membaca Alkitab, mendengarkan khotbah-khotbah, dan seperti pada malam hari ini, mengikuti ibadah-ibadah baik ibadah rumah tangga maupun ibadah pada hari Minggu, walaupun secara online. Dengan demikian, iman kita akan semakin bertumbuh dan pengenalan kita akan Sang Maha Kudus atau Allah yang Maha Kudus akan semakin lebih baik. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, ingatlah, pengetahuan itu bukan hanya kita dapat di bangku pendidikan, tetapi pengetahuan yang dimaksud di sini adalah pengetahuan pengenalan akan Yang Maha Kudus, yaitu Tuhan Allah. Jadi, pada waktu kita hidup takut akan Tuhan, itulah pengetahuan yang benar. Sebab itu, sebagai orang tua, kita wajib untuk mengajarkan kepada anak-anak kita tentang pengenalan akan Tuhan. Itu kita dapat lakukan bila masih punya anak kecil, mungkin sudah bisa dibawa ke TK. Nanti suatu saat pada waktu ibadah sudah normal,
Tetapi lewat online pun PA sudah ada ibadah-ibadah online buat anak-anak. Jadi kita bisa mengajarkan anak-anak kita, mengajak mereka untuk mengikuti ibadah pada hari Minggu secara online. Dalam ayat 11 dikatakan, oleh hikmat hidup kita bisa berumur panjang. Mengapa dikatakan seperti itu? Ada contoh-contoh yang bisa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada saat kita menderita penyakit tertentu, dan pasti ada konsekuensi pantangan-pantangan makanan tertentu. Tetapi kita tetap saja melanggar hal itu. Terutama memang agak susah ya, seperti kalau pada waktu-waktu lalu di saat ibadah kita bisa beribadah di gereja atau di rumah-rumah jemaat. Biasanya selesai ibadah ada ungkapan syukur keluarga berupa jamuan kasih. Nah, disitulah tantangan itu kadang ada, ya, karena mungkin kita melihat kesukaan kita ada di situ, padahal sebenarnya kita tak boleh lagi menyentuh makanan itu untuk kesehatan kita. Tetapi karena keinginan yang begitu besar, akhirnya kita makan dan akibatnya kita tahu sendiri. Ya. Kemudian untuk anak muda, ada anak-anak muda yang suka minum minuman keras dan sudah lebih canggih lagi. Minuman keras itu dicampur dengan bermacam-macam minuman keras lainnya yang itu akan merusak tubuh mereka. Sayang sekali, dan kadang itu pun dapat menimbulkan kematian. Padahal seandainya kita berhikmat, dan pasti hal-hal seperti ini tidak akan terjadi. Karena kita bisa lebih bijak dan dapat mengendalikan diri. Itulah yang dimaksud oleh ayat ini, bahwa hikmat bisa memperpanjang usia kita. Juga di masa pandemi COVID-19 sekarang ini, di mana khusus kita di Jakarta sudah diberlakukan kembali PSBB, saya menghimbau, mari kita baru belajar tentang hikmat, mari kita juga berlaku dengan berhikmat kepada Tuhan. Kita patuh, kita mengikuti apa yang dianjurkan oleh pemerintah melalui 3M, yaitu masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan kalau tidak terlalu perlu sekali, biarlah kita di rumah saja. Ada banyak hal yang boleh kita lakukan dari rumah. Dengan adanya pandemi ini ada maksud Tuhan yang baik untuk kita keluarga-keluarga ya. Mungkin kita lebih banyak waktu bersama dengan keluarga, dan itu bisa kita manfaatkan untuk bersama beribadah, mendengarkan firman Tuhan, atau bagi ibu-ibu yang pintar masak atau bikin kue, barangkali dengan kegiatan itu bisa menghasilkan ada penghasilan tambahan. Dan juga bagi yang hobi dengan bercocok tanam, mungkin bisa tanam-tanam bunga, menghias rumah dengan bunga apa aja. Kalau rumah hijau, dipenuhi dengan hijau, saya kira itu enak dilihat oleh anggota keluarga, juga bagi orang yang lewat. Itu akan indah dipandang. Jadi itu membawa kegiatan-kegiatan yang positif, supaya kita tidak bengong, kita tidak pikiran kemana-mana. Dan tentunya yang paling diutamakan adalah ketika di masa seperti ini kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, sumber pertolongan kita.
rajin-rajinlah kita membaca firman Tuhan, rajin-rajinlah kita mendengarkan khotbah-khotbah yang sekarang begitu mudah diakses dari internet ya. Kiranya kita boleh melewati masa-masa sulit ini hanya dalam pertolongan Tuhan. Kitab Amsal dalam ayat 13-18 yang mengatakan, perempuan bebal cerewet sangat tidak berpengalaman ia dan tidak tahu malu. Ia duduk di depan pintu rumahnya di atas kursi di tempat-tempat yang tinggi di kota, dan orang-orang yang berlalu di jalan, yang lurus jalannya, diundangnya dengan kata-kata, siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada orang yang tidak berakal budi, katanya, air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, Kitab Amsal dalam ayatnya yang ke-13 sampai dengan 18 mengatakan, mengandaikan seorang wanita yang mengundang kebodohan bagi kita. Di dalam Sabda Bina Umat malam hari ini diberi judul Undangan Kebodohan. Sebab orang yang bebal akan terperangkap di dalamnya. Padahal ayat 18 katakan, tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Itu membawa kesesatan, Bapak Ibu. Kita mengambil contoh yang kita sering lihat di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu orang yang berselingkuh. Itu bagaikan air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi, lezat rasanya. Memang roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi terasa lezat baginya. Tetapi dia tidak sadar bahwa akibatnya apa? Akibatnya adalah kehancuran bagi keluarga. Bersyukur apabila masih bisa berubah dan kembali hidup dalam Tuhan dan keluarga menjadi utuh kembali. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam hidup keseharian kita dihadapkan dengan pilihan-pilihan, undangan kebodohan dan undangan hikmat. Manakah yang akan kita pilih? Orang yang berhikmat tentunya akan memenuhi undangan dengan bijaksana, yaitu bersih tangannya dan murni hatinya. Undangan kebodohan hanya membawa manusia memuaskan hawa nafsunya dengan mengabaikan hikmat Allah. Kiranya hikmat Tuhan senantiasa menjadi pegangan hidup kita sekarang dan selamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, malam hari ini kami bersyukur karena kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk hidup dalam seturut kehendak-Mu dan tidak jatuh dalam bujukan si bodoh yang membawa pada kesesatan dan kebinasaan. Kami teringat bagi bangsa dan negara kami yang sedang menghadapi pandemi COVID-19 yang semakin tinggi jumlahnya. Mari Tuhan, janganlah kiranya meninggalkan kami. Tolong kami, terutama pemerintah kami,
baik di pusat maupun di daerah, agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Lindungi kami dan pemerintah kami. Kepada siapa kami memohon selain kepadamu, Bapa Surgawi. Jamah dan sembuhkan saudara-saudara kami yang sedang sakit maupun yang terkena dengan virus COVID-19 ini. Dalam masa pemulihan Tuhan berkati dan lawatlah kiranya mereka dan berikan kekuatan serta penghiburan daripadamu, sehingga iman percaya mereka hanya tetap tertuju kepadamu, Bapa, sumber pertolongan kami. Kami berdoa untuk gereja kami dengan kebijakan PSBB yang harus ditutup untuk sementara waktu. Berikan hikmat serta perlindungan-Mu ya Bapa bagi jemaat-Mu serta ketua majelis jemaat dan pendeta-pendeta yang berdomisili dalam jemaat GPIB Martin Luther. Banyak hal yang mau kami sampaikan, kami mohonkan kepadamu. Biarlah semua itu jadi seturut kehendak Tuhan. Inilah doa permohonan kami yang kami bawa di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang berada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.